Tersadar dari transnya, wanita itu mendapati dirinya terjebak di sebuah ruangan rahasia. Salah satu kakinya terjepit di pipa. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, ia mendengar suara kunci dibuka di luar. Ketakutan, Lisa segera menutupi dirinya dengan selimut dan meringkuk di sudut, menggigil. Seorang lelaki tua dengan sekantong makanan cepat saji dan pistol di pinggangnya masuk. Lisa segera menyerah dan bertanya mengapa ia dipenjara. Lelaki tua itu mengabaikannya, melemparkan tongkat dan kunci borgol, lalu meninggalkan ruangan. Lisa mengambil kunci dan membuka pintu, kemudian dia mengambil kunci dan mulai mengukir bagian bawah tongkat. Serpihan kayu berjatuhan, memperlihatkan tombak tajam di tangannya. Lisa berdiri bersandar di dinding, diam-diam menunggu pihak lain kembali. Namun, beberapa jam berlalu, dan pihak lain masih belum kembali. Menyadari bahwa rencananya menggunakan manik ajaib untuk memancing kelinci keluar tidak akan berhasil, dia merancang cara cerdas untuk memancing ular keluar. Dia dengan cepat membuka pipa ventilasi, mengambil 2 batang korek api yang hampir tidak berguna, membakar handuk, dan meletakkannya di pipa ventilasi. Ruangan rahasia itu segera dipenuhi asap, dan pada saat yang sama, suara kunci yang terbuka terdengar di luar pintu. Ketika Lisa terbangun, dia masih berada di ruangan rahasia yang sama, tetapi kali ini pintunya terbuka. Lisa segera keluar dan terkejut melihat persediaan air dan makanan yang besar. Kemudian dia melihat seorang pria di sudut ruangan. Sebelum dia mengerti apapun, pria tua itu mendatanginya dan menjelaskan semuanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa bumi telah diserang oleh peri dan udara tidak lagi cocok untuk manusia. Itulah mengapa dia menciptakan harta karun tersembunyi ini. Pria itu adalah orang yang sama yang dia temukan di luar, dan Lisa telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah mereka ditangkap, dia membawa mereka kembali juga. Kemudian dia memanggil Lisa dan wanita lainnya keluar dan menunjukkan kepada mereka ruang tamu Digimon. Fasilitas di sana lebih lengkap dari sebelumnya, dengan berbagai tablet, buku, dan bahkan semua jenis peralatan rumah tangga. Jelas, lelaki tua itu telah melakukan persiapan yang memadai untuk kiamat. Namun, Lisa masih skeptis. Lelaki tua itu merasakan keraguannya dan membawanya ke pintu masuk Digimon. 2 pintu besi yang terkunci rapat benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar. Lelaki tua itu membuka pintu besi pertama dan membiarkan Lisa masuk. Dari jendela, dia hanya melihat keheningan di luar. Ia langsung mengenali mobil itu. Itu adalah truk pickup yang sama yang menyebabkan kecelakaannya. Karena sudah curiga, Lisa tidak berani mempercayai pria tua itu. Namun, mengingat situasinya saat ini, ia tidak mengambil tindakan terburu-buru. Saat makan malam, Lisa secara tidak sengaja menemukan kunci pria tua itu, tetapi mengambilnya kembali terbukti sulit. Sementara itu, pria berjanggut yang duduk di sebelahnya mulai menyanjungnya dan memuji masakannya. Lisa menanggapi dengan sopan, tetapi ini membuat pria tua itu marah. Lisa yang jeli segera menyadari bahwa pria itu cemburu. Jadi ia meningkatkan usahanya. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku minta merica, tidak mungkin. Itu apa tadi? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Patrick, apakah kamu mencoba menghinaku? Pria tua itu mendorongnya ke sudut dekat dinding dan menyatakan bahwa cinta tidak diperbolehkan di bunkernya. Melihat lelaki tua itu hampir kehilangan kesabarannya, Lisa segera meminta maaf dan berjanji bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Mendengar itu, lelaki tua itu membiarkan Lisa pergi, tanpa menyadari bahwa Lisa, dalam kemarahannya, telah mengambil kunci tersebut. Namun kemudian tiba-tiba terdengar suara mesin yang keras dari atas. Lisa memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan pria tua itu ke tanah dalam satu pukulan, lalu dengan cepat berlari menuju pintu keluar bunker. Begitu dia membuka pintu, lelaki tua itu menghampirinya. Lisa membuka pintu besi pertama pada saat-saat terakhir, dan tepat pada saat dia hendak membuka pintu besi kedua. Tiba-tiba saya melihat sebuah mobil kecil terparkir di luar. Sepertinya dunia ini tidak ada habisnya. Masih ada 1 nyawa manusia yang tersisa di sana. Jadi, ia mempercepat pemulihannya. Tiba-tiba seorang wanita tua muncul di pintu, memohon pada Lisa untuk masuk ke dalam. Hal ini sangat menakutkan bagi Lisa. Saling memandang, dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti harus berbuat apa, dan lelaki tua itu masih berusaha menghentikannya dan mengatakan pihak lain telah terinfeksi. Bukalah pintu besi itu. Semua orang harus mati. Pada akhirnya, Lisa tidak membuka pintu besi itu. Aku sedang menunggu untuk kembali ke ruangan rahasia itu, mengingat wajah wanita tua. Itu dia sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dunia hendak bahkan pikiran untuk melarikan diri pun sepenuhnya lenyap dari benaknya. Demikian pula, dalam beberapa waktu mendatang mereka bertiga menghabiskan beberapa hari di ruang bawah tanah. Mereka makan bersama, bermain game bersama. Ini disebut surat ucapan terima kasih. Namun pada hari itu, ketika Lisa sedang membawa barang bawaan, tiba-tiba sebuah tangga ditemukan dan ada jendela di bagian atas. Jadi dia memutuskan untuk memanjat. Aku ingin melihat langit terbentang jauh di sana. Tunggu sampai dia memanjat ke pintu masuk jendela. Namun saya melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Hanya pesan yang berlumuran darah yang terlihat. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa pesan ini masih tertulis di dalam. Lisa langsung tahu ada sesuatu yang salah. Mungkinkah ada lebih banyak orang di dalam penjara bawah tanah? Namun ketika dia menuruni tangga saat dia hendak bertanya kepada lelaki tua itu, lelaki tua itu tiba-tiba dia menginjak sesuatu. Untuk mengawasi, ini adalah anting-anting wanita. Hal ini membuat Lisa kembali curiga terhadap pria tua itu. Jadi, dia langsung memberitahu Huoxinyan tentang hal ini. Huoxinyan langsung mengenali anting-anting itu begitu melihatnya. Karena pemilik anting ini dia adalah teman sekelas saudara perempuannya yang hilang. Lisa mengambil buku lelaki tua itu dengan santai. Karena di dalamnya ada gambar seorang gadis. Lisa meminta Huoxinyan untuk mengkonfirmasi. Lagi, tunggu. Itu, ya, namanya Brittany. Aku ingat itu. Dia bersekolah di SMA yang sama dengan adik perempuan saya. Berita ini tersebar kemana-mana. Kebanyakan orang mengira dia telah melarikan diri dari kota. Dia mengatakannya langsung di depan saya bahwa ini adalah putrinya. Dia berkata, itu aku. Pada saat itu, kedua pria tersebut menyadari bahwa lelaki tua itu pasti telah memenjarakan dan membunuh gadis tersebut. Ketika menyadari hal ini, dia memutuskan untuk tidak duduk. Diam dan menunggu. Pada malam hari, pria berjenggot itu diam-diam menyembunyikan gunting di dalam tubuhnya. Kemudian dengan menggunakan gunting, potong botol plastik dan buat masker sederhana. Dan Lisa menggunakan kelas menjahit yang dipilih universitasnya untuk mempersiapkan pembuatan 2 pakaian pelindung guna melindungi harta karun tersebut. Namun tepat ketika mereka hampir menyelesaikan pekerjaan mereka, tiba-tiba lelaki tua itu memanggil mereka semua dan meminta mereka membawa ember besar ke kamar mandi. Apakah salah satu dari kalian tahu apa itu? Ini adalah zat organik paling alami yang bersentuhan dengan manusia, bahkan melampaui tulang. Mendengar itu, keduanya menjadi sangat takut. Huoxinyan bertanya kepada lelaki tua itu apa maksudnya, dan lelaki tua itu berhenti menyembunyikannya. Ternyata dia sudah melihat Huoxinyan dan Lisa melarikan diri dengan harta karun itu. Kasus Huoxinyan telah terungkap. Untuk melindungi Lisa, dia menjelaskan bahwa dia ingin melarikan diri. Lisa tidak
Menyadari hal ini, setelah mengatakan itu, dia meminta maaf kepada lelaki tua itu. Semoga saja lelaki tua itu akan memberinya kesempatan lain. Saya menerima permintaan maaf Anda. Di luar dugaan, lelaki tua itu membunuh husinya di tempat. Hal ini sangat menakutkan bagi Lisa, dan kemudian lelaki tua itu benar-benar dikalahkan. Setelah beberapa langkah, dia terpaksa mengalahkan Lisa. Beginilah caramu membalas budiku. Dia, asam kuat itu membakar kaki lelaki tua itu, dan Lisa memanfaatkan kesempatan itu. Untuk meraih pintu dan berlari keluar ruangan, asam itu langsung terbakar begitu bersentuhan dengan kabel listrik. Lisa dengan cepat mengenakan pakaian pelindung dan masker buatan sendiri, yang sulit dikenakan karena janggutnya. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri sebelum ruang harta karun itu sepenuhnya dilalap api. Tetapi pada saat itu dia melihat burung-burung terbang di langit, jadi Lisa mencoba melepaskan topengnya. Seperti yang diharapkan, kamu bisa bernapas normal. Kali ini Lisa bahagia. Sepertinya lelaki tua itu berbohong, tapi dia bahkan tidak bahagia selama 3 detik pun. Lalu aku melihat makhluk aneh yang mirip gurita, dan aku ingin mematuknya sampai mati. Aku hanya ingin segera pergi. Ketika tiba-tiba, aku mendengar suara aneh. Jadi Lisa dan teman-temannya bersembunyi di sebuah rumah kayu kecil, lalu mereka mengintip melalui celah dan melihat makhluk alien kecil. Aku benar-benar tidak menyangka bumi akan diserang. Ketika makhluk kecil yang aneh itu tidak melihat manusia meninggalkan rumah, Lisa mengumpulkan keberanian untuk mencoba lari keluar dari rumah kayu kecil itu, tetapi dia bahkan tidak bisa berlari beberapa langkah. Gurita alien itu muncul kembali dan melepaskan sejumlah besar gas beracun. Lisa dan teman-temannya mengambil masker dan memakainya kembali. Itu adalah serangan gas beracun. Namun pada saat itu, makhluk kecil yang aneh itu tiba-tiba muncul, dan Lisa ketakutan lalu segera bersembunyi di dalam batruk. Dan makhluk alien kecil itu pun keluar. Mulut besar penghisap darah itu tiba-tiba menyambar topeng Lisa. Gurita alien itu juga menjatuhkan pikat tersembunyi milik Lisa, lalu mendorongnya ke dalam mulut penghisap darahnya yang besar, seolah